ya. Oke. Kelompoknya kemarin udah ada yang di sini udah ada belum dibagi, jadi nanti ada tugas di terakhirnya ya. Jenis-jenisnya itu ada transformasi wavelet, ada Hooke ya. Kita lihat ya. Oke. Sambil nanti transformasi citra, proses perubahan bentuk citra untuk mendapatkan suatu informasi baru ya. Di sini ada yang disebut dengan FXFY ya. Paling sederhana melibatkan satu titik tetangga, tetapi bisa juga nanti melibatkan beberapa. Dikenal ada namanya transformasi piksel ya, berdasarkan pikselnya atau dengan geometri. Kemudian ada yang disebut transformasi ruang, domain space ya, meningkatkan kualitas citra, piksel itu bermain di ruang atau domain space-nya. Oke, contoh kemarin ada rotasi, translasi, scaling, inversion ya. Nah, ini menggunakan fungsi atau persamaan-persamaan matematika. Oke. Ya. Transformasi wavelet. Jadi ini nanti kita kalau kamu perhatikan nanti judul-judul skripsi ataupun namanya Irfan Nabila ya, skripsi ataupun penelitian ya, ada yang menggunakan wavelet, ada yang membandingkan ya dengan beberapa. Pada dasarnya memang agak bukan sulit ya, tapi memang ada tahapan-tahapan perhitungannya. Wavelet ditemukan oleh Simorlet-Grossman ini adalah menggunakan gelombang kecil ya, wave, sehingga menjadi wavelet. Transformasi wavelet ini transformasi linear yang hampir mirip dengan Fourier. Fourier itulah di sini ada yang difungsikan dengan sinus kosinus ya, ada sinus kosinusnya. Perbedaannya, transformasi wavelet ini memperbolehkan penempatan waktu. Jadi ada time-nya T dalam komponen frekuensi yang berbeda. Jadi kalau kamu memperhatikan ada namanya image processing, signal processing, nah ini dimanfaatkan. Transformasi yang dapat memberikan resolusi frekuensi yang disebut dengan analisis multi resolusi AMR IMR yang memberikan resolusi yang baik untuk frekuensi yang kurang baik. Jadi ketika ada sebuah image atau citra dengan diperbaikan dengan resolusinya yang memang menggunakan sinyal ya. Nah, disinilah diperbaiki, ini akan menggunakan itu ya. Oke, pada kemana tadi? Ya, supaya kita lihat ya. Berikutnya, transformasi wavelet ini adalah, ini tadi mana fungsinya, supaya terlihat. Ini aja dulu ya. Oke. Transformasi wavelet memiliki keistimewaan unik, yaitu untuk aplikasi, untuk fungsi-fungsi dasar, analisa Fourier, wavelet tidak hanya dibatasi pada frekuensi, tapi juga pada waktu. Itu dia ada periode, amplitude, ya. Pembatasan atau penempatan ini memperhitungkan hanya dibatasi pada frekuensi, tapi juga tadi ada waktu, ya. Nah, dia. Oke, analisa wavelet sebuah teknik penjendelaan variabel, ya. Variabel window teknik mengizinkan penggunaan interval yang dimana menginginkan informasi frekuensi rendah, ya. Oke. Kalau kita perhatikan ini persamaannya, ya. Wavelet itu ada dibentuk dengan filter low pass dan high pass. Low pass ini dia dengan filter low pass, high pass dinyatakan dengan persamaan matematikanya. Kemudian diturunkan lagi inverse ya, digunakan untuk membangun kembali sinyal ke sinyal asli tanpa ada kehilangan dari si resolusi si citra tadi ya. Ya, ini persamaannya sigma UM kali G 2KM ya. Kita lihat. Kemudian ada yang disebut dengan transformasi wavelet continue ya. Wavelet continue menghitung konvolusi suatu sinyal dengan suatu jendela modulasi. Nah, kalau citra itu tadi Ibu sampaikan lebih dipahami itu hanyalah image processing. Nah, ini sudah menggunakan sinyal
apa ya, signal processing. Jendela modulasi yang hadir pada induk wavelet dan fungsi dasar wavelet ya. Istilah waktu dan frekuensi dipakai oleh transformasi Fourier. Fourier ini selain di citra di mana lagi ya. Jadi persamaan ini bisa digunakan untuk beberapa Yaswadi, TWK ini persamaannya ya. Oke, dua lagi ya. Kita lihat. Simon. Tadi ada yang disebut dengan transformasi wavelet continue. Perhatikan persamaan matematikanya ya. Sudah menggunakan ada ini simbol-simbolnya. Translasi ya. Di sini ada kalau tadi menggunakan sinyal dengan wavelet continue ini ada yang menggunakan namanya translasi dan skala ya. Ada translasi dan skala. Ini bagian dari transformasi. Transformasi itu kan bisa perpindahan. Perpindahannya itu tadi bisa berdasarkan skalanya ataukah diperbesar atau diperkecil atau digeser translasi ya. Nah, persamaan matematikanya ini. Translasi lokasi jendela modulasi saat digeser sepanjang sinyal. Jadi, misalnya ini citra A akan dipindahkan atau ditransformasikan ke titik B, tapi menggunakan sepanjang sinyal ya, sinyalnya yang memindahkan ya ke sini. Itulah dengan persamaan ini. Sehubungan dengan frekuensi skala tinggi ataupun frekuensi rendah, ini menginformasikan global dari suatu sinyal. Skala rendah berhubungan dengan informasi detailnya. Jadi kenapa kalau kamu misalnya mau memindahkan sebuah apa tuh citra ya gambar ataupun ya image ya kamu kalau dulu kan ada namanya pakai Bluetooth ya sekarang kan karena ada WhatsApp kan apa aja bisa ya. Sebelum ada WhatsApp kan kita kalau nggak by email, ada yang bisa menggunakan Bluetooth. Nah, itu kan ada perpindahan ya. Kalau Bluetooth itu kan ada sinyal apanya ya, signal yang bekerja. Kalau misalnya kalau pakai flash disk kan itu perangkatnya dihubungkan ya, Bluetooth juga. Nah, ini menggunakan sinyal ya dengan kalau si wavelet continue itu adalah membuatkan bekerjanya atau transformasinya berdasarkan translasi dan skalanya di skala berapa seperti itu ya. Oke. Oke, berikutnya wavelet discrete ya, transformasi wavelet discrete. Transformasi wavelet discrete ini dianggap relatif lebih mudah pengimplementasiannya karena ada bagian si perkaranya dapat direpresentasikan berdasarkan waktu dan skala dari satu sinyal menggunakan teknik pemfilteran. Kalau tadi hanya menggunakan waktu skala dan sinyal, ini menggunakan pemfilteran digital dengan operasi subsampling ya. Sinyal pertama-tama dijadikan terlewat pada rangkaian filter high pass and low pass, kemudian setengah dari itu diambil lagi sebagai sampel. Jadi ada citra ya, setelah ini di beberapa proses ya, tahapan dikonversi dulu atau dilaksanakan dulu di filter ya, ada yang menggunakan high, ada yang menggunakan low ya. Kemudian setengah dari situ dilakukan operasi subsampling. Inilah yang menjadi dekomposisi satu tingkat. Sampling ini menunjukkan filter low pass dipakai sebagai masukan. Sedangkan bagian keluarannya yang high pass diberikan menjadi koefisien wavelet. Kita perhatikan di sini transformasi wavelet ini digunakan oleh Biro Investigasi Federal ya. Jadi kalau pernah kamu ya cyber security dia bidangnya di apalagi cyber security yang forensik ya ini sangat digunakan ya teknik-teknik seperti ini. Bagaimana mengidentifikasi apakah memang ada tapi ini lebih cenderungnya ke apa ya ke citra ya. Jadi apakah memang ada apa namanya fraud pemalsuan yang seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian mengidentifikasi. Nah, contoh di sini high transform of the edge detection image. Ini kan dicontohkan ya kalau nanti kamu perhatikan ini udah ada nggak yang cari-cari penelitian itu yang kemarin Ibu mintakan masing-masing mencari judul penelitian ya. Nah, ini Hawk transformation of the edge detection image, detect search cycle. Ini kan kalau kamu perhatikan
berbentuk koin ya. Jadi mengidentifikasi si koin ini ya, si koin ini dengan menggunakan Hawk transform ya. Kalau Ibu kemarin menggunakan Hawk itu adalah mengidentifikasi bola mata ya. Misalnya nih, burung kan ada matanya kan? Cuman apakah sama seluruh bentuk apa? Misalnya mengidentifikasi burung itu berdasarkan bola matanya. Apakah itu burung A, burung B, gitu dia ya. Ibu tahun berapa itu yang dibuatkan? Menggunakan transformasi Hawk ya. Ini mendeteksi circle lingkarannya ya. Jadi ini contohnya tadi Hawk transform di edge detect image. Kalau kamu perhatikan ini seperti koin ya. Ini dia. Tapi ini bisa misalnya mengenali sebuah itu tadi jenis burung berdasarkan bola matanya. Jadi kita tidak perlu melihat seluruh ininya, tapi dari situ bisa kita lihat, oke, si burung ini tergolongan ini, gitu ya. Nah, deteksi lingkaran Hawk transform ini lihat ya. Untuk citra ada namanya pre-processing. Ini citra digital. Kalau kamu perhatikan, ini adalah gambar apa nih namanya? Gambar rose ya, apa? Flower bunga mawar ya. Nah, ini akan kita deteksi ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kita belum sampai ada namanya nanti mendeteksi berdasarkan outline-nya, tepi luarnya, deteksi edge ya. Ini ada nanti pertama untuk mengkonversi ini si bunga dikonversi dulu menjadi black and white. Dari black and white itu tadi nanti kan terdapat itu tadi egg detection. Egg detection itu adalah melihat ya bentuk luarnya. Jadi diperoleh ini hasil mengekstrak citra namanya. Kalau ini tadi diubahkan ke black white itu namanya pre-processing ya. Nah, dari black white-nya dilakukan segmentasi edge detection itu menggunakan ekstrak ya. Jadi ini tadi pre-processing, kemudian lakukan feature extraction. Ini menggunakan metode segmentation egg detection. Jadi didapatlah ini ya, black and white. Kemudian dari sini dilakukan ekstraksi lagi ya, ekstraksi. Ekstraksi itu adalah bentuknya. Inilah dia, Hawk transform. Jadi si Hawk ini memang mengidentifikasi atau mendeteksi objek-objek yang berbentuk circle ya, bulat. Nah, ini dia. Ciri bentuk pengindeksan. Jadi dari sini nanti setelah nanti dilakukan semacam pengkodingan, inilah menjadi tugas kalian nanti. Nah, terlihat oh yes, ini adalah bunga ros ya, gitu dia. Kalau kita perhatikan kan bunga ros itu sebenarnya kan tidak bulat utuh ya. Ada beberapa kelopak yang membentuk, tapi dari edge detection-nya, outline-nya atau luarnya itu terlihat seperti bulat ya, itu contohnya. Kemudian ini kayak dicum ya, diambil. Nah, ini masih dikonversi yang awal, entitas gradien yang berbeda. Nah, dari si kelopak tadi, ini biasanya caranya pertama tadi yang pre-processing itu udah difoto kan, udah diambil JPG, kemudian dikonversi ke pixel. Nah, dari konversi ke black and white. Dari situ kan terlihat juga nanti intensitas gradiennya. Ini dari sini nanti didapat berapa pixelnya. Nah, ini ya berbentuk intensitas gradien yang berbeda. Nah, dilihat di sini. Nah, dari sini nanti ada metode lagi si egg detection tadi, yang segmentasi tadi ya, menggunakan egg detector ya. Egg detector itu di sini disimpulkan good detection bahwa si ekstraksi tadi adalah yang ini nih, proses si Hawk transform ini ternyata dapat disimpulkan dengan menggunakan Kenny egg detector. Ini bagian dari segmentasi edge. Segmentasi edge nanti ada beberapa ya, ada Kenny, ada beberapa jenis. Nah, di sini setelah menggunakan si Kenny, menurut si ini yang menemukan si John F. Kenny ini, bahwa si deteksi ini, egg detection ini sangat good detection, mendeteksinya sangat baik. Kemudian localization-nya juga dapat, clear response. Nah, ini dia menurut si egg detector ya, menggunakan deteksi AIDS ya. Jadi kalau diperhatikan di sini tidak hanya berdiri sendiri, prosesnya agak panjang ya. Ada tadi objek RGB citra, RGB color ini kan RGB, kemudian dilakukan
ini prosesinya, kemudian dilakukan ekstraksi. Ya, ekstraksi itu adalah mencirikan bentuk. Ini adalah disebut segmentasi. Di sini nanti ada segmentasi berdasarkan not lainnya. Segmentasi itu kan seperti memecah-mecah ya. Bisa juga berdasarkan warnanya, ada dari bentuknya, ada dari apa isinya, itu namanya segmentasi. Nah, egg detection tadi ada yang ditemukan oleh si Kenny yang tadi di slide berikutnya ini ya, disampaikan bahwa si Kenny ini memang ini banyak digunakan ya untuk tahap mengekstraksi, bahwa si Kenny egg detection sangat bagus untuk mendeteksi lingkaran dengan metode Hawk transform ya. Kemudian ini deteksi lingkaran ini dibuatkan dalam bentuk apa namanya, setiap citra di sumbu X dan Y. Konsep dasar Hawk transform ini adalah terdapat garis dan kurva sebagai ukuran orientasi yang melalui titik mana saja. Yang ini tadi ya digambarkan dalam bentuk pada sumbu X dan Y, terdapat garis dan kurva. Nah, tujuan si transformasi ini atau si Hawk ini adalah menemukan persamaan yang paling banyak melalui titik yang tadi ya. Jadi misalnya ini seperti contoh Ibu contohkan, mengidentifikasi berdasarkan bola mata, yang berbentuk lingkaran, namun dia ada beberapa fokus ke titiknya. Nah, ini cocok menggunakan deteksi lingkaran Hawk transform. Hanya itu tadi, tidak bekerja sendiri. Di sini juga sudah ada proses segmentasi, menggunakan egg detection, juga menggunakan Kenny ya. Berikutnya, Hawk transform diperkenalkan yang si Hawk tadi. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah sumbunya ya. Ini apa itu namanya? Sumbunya pada XY ya. Ini ada persamaannya. Jadi di titik mana? There are infinity number of potential line. Ya ini ya. Setiap garisnya kalau kamu perhatikan ini ada persamaan matematika. Inilah yang apa tuh menurut si Paul ini adalah teknik yang sangat bagus karena itu tadi ya. Karena kan setiap perhitungan itu jika bisa apa tuh dibuatkan dalam persamaan seperti ini ya, itu akan lebih bagus ya, lebih akurat. Potential line, the pass, the drop, and the paint, each different orientation ya. Nah, ini si Hawk transformation dibuatkan sangat bagus. Ini tadi masih ya penurunan atau menjelaskan titik-titik yang ada pada sumbu X dan Y. Ini Hawk basicnya menentukan titik tadi ya, persamaan yang berbentuk garis. Oke, ini juga mendeteksi lingkarannya dengan persamaan. Oke, ini dia yang tadi ya, menentukan karena di sini nanti dibuatkan setiap titik ini bisa diperhitungkan berapa di A, berapa di B dengan menentukan titik X dan Y-nya. Oke, ini juga. Ini sebenarnya ada persamaannya ya. Kalau X-nya 1 ya tinggal dimasukkan ya. Kalau X-nya 1, 3 sesuai dengan titik tadi nih ya. Ada 1, 0. Nah, dimasukkan. Nah, itu dia. Didapatlah ruang koordinat MC yang seperti ini. Ini kalau ini masih sistem pekerjaan si Hawk transform. Kalau tadi Paul, sekarang dikembangkan lagi oleh si Richard Dodd dengan standar Hawk transform. Di sini itu tadi persamaannya Hawk transform line yang ada menggunakan memanfaatkan sudut ya. Nah, ini dibuatkan dalam persamaannya. Jadi nanti ada namanya ada buku Ibu yang CML ya. Nah, dia. Jadi pada posisi kalau kamu perhatikan ini kan apa itu? Seperti 45 derajat, 90 derajat. Nah, ini dia. Jadi nanti dihitung berdasarkan derajatnya, posisinya di posisi min 45, 0 derajat, 45, 90 derajat. Dengan persamaan di X, kosinus derajatnya berapa, Y tambah Y sin berapa. Jadi tadi udah dibuatkan di situ, posisinya itu adalah sumbu X dan Y. 0 derajat, 45. Ada yang masih ingat? Minus 45 di mana? Ada yang masih ingat? Apakah ini benar? 45? 45, ini mana? Minus 45, 45. Ayo, siapa yang ingat? Ya, kita perhatikan small image. Jadi setiap si titik tadi dimasukkan ke persamaan pada titik ini tadi minus 45, 0 derajat, ini dihitung satu-satu ya.
untuk mendapatkan titik posisi yang oke. Nah, dibuatkan dalam persamaan tadi dibuat seperti tabel ya. Ini X-nya di minus 45 dengan posisi R berapa derajatnya. R itu adalah jari-jarinya. Dengan melihat titik ini yang tadi. Ini sebenarnya harus dicontohkan. Yang histogram pun belum ya, belum kita buatkan, sebenarnya mudah ya dengan ada persamaan tadi. Oke, perkenalkan lagi. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, Hawk transform cycle. Jadi ini si Hawk ini memang digunakan untuk mengidentifikasi citra yang berbentuk bulat. Bulatnya seperti apa? R-nya sama ya. Jadi diameter ini kan kalau kita perhatikan kan ini lingkaran penuh ya, yang mana jari-jarinya sama. Maksudnya ini nih ya. Jadi dari X0 ke Y0 itu adalah sama ya. Ini namanya satu lingkar penuh, karena kan ada tuh lingkaran yang berbentuk lonjong seperti itu ya. Ini bulat ya, bulat. Oke. Nah, setelah diketahui tadi posisi sebuah citra itu sudah terdeteksi bentuknya memang bulat, contoh tadi bunga mawar atau bunga rose ya. Nah, ini kan dikategorikan berbentuk lingkaran. Nah, dibuatkanlah ini biasanya ini menggunakan MATLAB ya, tapi sekarang sudah bisa digunakan Python. Dibuatkanlah diagramnya menunjukkan si Hawk transform cycle yang tadi. Ini deteksi awalnya, ini egg detection-nya, yang putih inilah menunjukkan bahwa itu lingkaran. Kemudian inilah hasil si Hawk transform yang hitungan tadi dibuatkan dalam bentuk grafik. Jadi kalau apa ini untuk yang elips ya. Jadi ya ini elips yang tadi kata ibu menonjol ya, bukan menonjol, lonjong ya, lingkarannya lonjong. Kalau tadi kan bulat penuh ya, circle. Ini untuk yang elips. Persamaannya beda lagi ya. Tetap mengidentifikasi lingkaran tapi yang berbentuk elips. Ini persamaannya. Jika dibuatkan dalam bentuk visualisasi grafik, ini dia. Jadi dalam citra itu pertama itu tahap awal pre-processing, kemudian lakukan tahap sesuai algoritma apa yang digunakan. Kemudian nanti di akhirnya ini belum ada pengujian ya, biasanya ada ya, ada namanya pengujian, kemudian dibuatkan grafiknya, visualisasinya. Hawk transform ellipse ya, ini tadi yang circle divisualisasikan. Berikutnya ada yang berbentuk daffodil ya. Ini citra asli ya. Citra biner. Biner itu kan black and white ya. Biner itu black and white 1 dan 0. Nah, hasil Hawk transformnya ini kalau dibuatkan visualisasinya. Tapi kalau di bunga ini bunga apa nih? Daffodil. Nah, ini bunganya ya. Kemudian inilah hasilnya. Ini contoh ya. Ini untuk bunga lili. Ada yang mengenal bunga lili? Apakah bunga lili berbentuk bulat? Nah, kita lihat ya. Ini citra asli, kemudian konversi ke biner, hasil Hawk transformnya. Ini ya, digunakan circle-nya. Jadi yang ujung-ujungnya yang mengidentifikasi kalau itu si lili, karena ujung-ujungnya berbentuk circle ya. Ini hasil konversinya, kemudian ini visualisasinya. Oke. Itulah contoh. Oh iya, ini masih setengah apa ya? Masih ada setengah jam lagi. Ini ada coba diperhatikan untuk tugas kelompok yang kemarin. Jadi kenapa Ibu tadi mencontohkan yang kelompok ganjil itu ini ada berapa? Ada 4 atau 5. Jadi yang kelompok ganjil itu tugasnya pertama menampilkan citra dalam MATLAB atau terserah kamu menggunakan MATLAB atau Python. Nah, itu tadi ya, warna asli contoh ini kan gambar asli nih. Dikonversi ke grayscale, bagaimana menampilkan sebuah citra dalam bentuk warna grayscale, kemudian black white. Black white itu bisa biner ya. Contohnya seperti ini aja. Hanya kita nggak ada menggunakan metode. Yang kedua, ini semua dibuatkan dalam histogram ya, dalam bentuk grafik sama ya, histogramnya dihitung, kemudian buatkan dalam bentuk grafiknya. Nah, kalau si kelompok genap, kalau ini tadi menampilkan citra itu RGB, grayscale, black white ya, yang contohnya seperti ini. Nah, kalau si kelompok genap nanti apakah 2, 4, contohnya kamu membuatkan si citra itu kamu tampilkan pixelnya ya. Jadi harus kamu cari, ada tuh banyak tuh sumber-sumbernya. Bagaimana menampilkan pixel citra,
kamu terserah mau menggunakan MATLAB ataupun Python, buatkan dalam warna aslinya, grayscale, black white, kemudian nanti sama dengan ini dibuatkan histogram citranya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, masih ada waktu. Apakah tugas kemarin sudah ada yang mengumpulkan? Ada? Belum, Bu. Bu, suaranya nggak muncul, Bu. Oke. Siapa nih? Nggak ada suara. Oh, kirain. Yang belum ada kelompoknya, silakanlah kamu mengkomunikasikan aja ya. Jadi tugasnya tadi sudah disampaikan. Ada waktu 2 minggu ya. Jadi tugas pribadi, tugas pribadi itu kemarin mencari jurnal ya, jurnal penelitian. Sedangkan kelompok tadi sudah disampaikan. Jadi nanti kamu tampilkan codingnya dan hasilnya ya. Kemudian ada foto bersama ya. Jadi walaupun kalian misalnya nggak ketemu, entah mau pakai Zoom, mau pakai apa, harus ditampilkan ada minimal 3 foto ya, 3 kebersamaan kalian gitu loh. Jadi harus tampilkan ya. Jadi ada codingnya, kemudian hasil nanti program si coding tadi ya, capture-kan. Kemudian ada foto bersama kalian ya 3 orang. Tapi yang jangan lagi selfie, tapi yang sedang bekerja. Apakah bentuknya seperti Zoom atau yang menunjukkan kalian itu memang ada kebersamaan mengerjakannya. Itu nanti dikumpulkan kayaknya sebelum Lebaran deh, karena 2 minggu lagi kan. Ini ada 2 minggu pertemuan. Sebelum pertemuan ke-7 itu udah harus dikumpulkan ya. Oke, ada domain spasial, domain frekuensi, ini ulang lagi, transformasi keabuan. Ada transformasi linear, negatif identity, logarithmic, log and inverse log, transformasi power allow, fungsi transformasi linear sepotong-sepotong. Jadi tadi transformasi itu kan mentransformasikan, biasa kan? Misalnya nih di tahun baru, apa resolusimu di tahun ya? Apa tujuanmu di tahun baru? Kan transformasi. Jadi ini banyak ya. Nah, ini semua ini namanya algoritmanya ya, metode yang bisa digunakan untuk ini domain spesial and domain frekuensi. Jadi tapi di sini domain frekuensi ini sudah memanfaatkan itu tadi ya sinyal. Jadi di sini keabuan dasar dengan linear, logarithmic, power law. Dan sedangkan yang sepotong-sepotong contrast stretching, thresholding, gray level switching, bit plane switching. Untuk histogram, ini metode yang digunakan equalization ya mengatur si histogramnya agar sama. Perbaikan lokal and concept histogram equalization, penggunaan nilai statistik dari histogram. Kita perhatikan ya. Oke. Dasar-dasar transformasi citra ini tadi udah. Pixel itu ada jadi tadi ya bagaimana sebelum ini lagi ya, mengkonversikan sebuah citra itu di dalam bentuk berdasarkan pixelnya ya, itu namanya domain spesial. Itu tadi rotasi translasi. Oke, ambil yang belum aja ya. Oke, ini dia yang tadi fxy, mungkin di awal kalian belum tahu ya, tapi di komputer grafik pun sudah sampaikan. Kalau di citra, posisi sebuah citra itu adalah berbentuk pixel, dan pixel itu semuanya di titik x dan y. Ini dia ya. Kalau kita perhatikan,
3 kali 3 ya, 3 baris, 3 kolom, inilah XY-nya. Yang mana fxy? In an image the partial domain, the neckboard is moved from pixel, ini dia. Jadi misalnya hanya satu titik ini, inilah yang menunjukkan titik X dan Y, GXY, TFXY. FXY adalah citra input, GXY adalah citra output. Contoh, tadi kan Ibu sampaikan, misalnya nih ada sebuah citra, contoh tadi bunga mawar, ya kan, itu inputnya, ya kan, ini RGB, ya kan. Kemudian diproses, ya. Kita tadi mengkonversi ke black and white atau biner, ya. Nah, yang bunga rose tadi, yang menjadi black and white tadi, yang biner tadi, itulah menjadi outputnya yang disebut dengan GXY. Ini FXY-nya, posisinya XY. Tapi di input keluarannya menjadi XY. T adalah operator terhadap IF yang didefinisikan pada ketetanggaan XY, ya ini T-nya. Ya, ketetanggaan ya ini. Titiknya XY, inilah ketetanggaan yang di luarnya. T disebut juga sebagai intensity transformation function, ya. Supaya dipahami yang mana itu posisi FXY kemudian FXY. Oke, kita perhatikan ya. Contoh, ini transformasi ya ini contoh picture atau gambar sudah black and white ya. Ini dikonversi, ini outputnya menjadi grayscale ya. Apa beda black white and black grayscale? Black white itu kan black and white ya, putih dan hitam. Ini berbentuk gray, satu tetangga ya. Contoh, ini tadi citra yang ini tadi yang pada posisi 3 kali 3 ini dibuatkan dalam bentuk XY. Inilah ketetanggaannya. Kalau setingkat di atasnya X tambah Y tambah 1. Tekanannya X tambah 1 Y. Ini adalah for neighborhood. Ini yang 8. Nah, ini persamaannya. Tetangga pada citra EXY. Transformasi intensitas, intensity transformasi. Ini 3 menit lagi ya. Gray level ya. Di sini keabuan dasar yang tadi, sedangkan yang sepotong itu kontras. Kita perhatikan pada posisi X dan Y. Ini identity, inverse log, transformasi linear, negatif, and identity. Ini posisinya. Ya. Kemana? Kok baru masuk Simian ini udah mau pulang? Ya, ini identity, transformasi logaritmik, log, and inverse. Di sini posisinya power law. Nah, ini dia ya. Basic gray level. Ini semua adalah digunakan yang ini semua metode ini untuk transformasi keabuan dasarnya ya, algoritmanya. Nah, untuk si kontras ya hasilnya ya fungsi transformasi linear kalau dibuatkan dalam bentuk XY-nya posisinya digambarkan gitu. Ini dark ke light ya. Perhatikan dark ke light ya, posisi S TR ya. Ini menghasilkan contrast stretching function ini untuk thresholding-nya. Secara visual image negatif itu adalah kebalikan dari citra asli. Jadi misalnya citranya adalah oke. Nah, ini dia persamaannya menghitung nilai negatif ya. Jadi diketahui intensity 8 bit, nilai L sekian, maka bisa dihitung L ini tadi S-nya yang ini ya. Nah, intensity-nya yang ini S dihitung dengan rumus L kurang 1 dalam kurang R. Contoh, tadi ini menggunakan MATLAB ya, untuk yang intensity. Ini untuk yang negatif, ini original, ini negatifnya. Jadi ini ke sini disebut konversi, rekam medik ronsen yang abu-abu ya, dibuatkan negatifnya. Kemudian logaritmik. Logaritmik itu kita lihat hasil gambarnya aja ya. Ini Ibu hanya memperkenalkan. Ini yang original kalau menggunakan algoritma ini ya, transformasi logaritmik ini hasilnya. Ini kalau persamaannya. Kemudian pangkat ya. Jadi gamma dipangkatkan. Ini yang gamma 25, gamma 1, gamma 0. Ini visualisasi gambarnya. Ini kalau dibuatkan dalam bentuk grafiknya. Selain 3 fungsi yang tadi, ada lagi yang contrast stretching. Nah, ini contrast stretching disebut X, Y, M. Ya. Ini untuk contrast stretching yang untuk menajamkan gambar. Contoh, ini diketahui A90, B180, M100.
Nah, inilah yang dikerjakan. Ini thresholding. Thresholding adalah proses ini sangat sering digunakan juga dalam tahap pre-processing sebuah citra. Thresholding sebuah proses mengubah citra kabel menjadi biner. Jadi kalau tadi di tugas Ibu sampaikan, buat ambil sebuah citra, konversi ke RGB ke grayscale, grayscale ke biner ya. Ini mengubah citra kabel menjadi biner dengan menggunakan segmentasi. Nah, ini ada nanti satu pembahasan kita mengenai thresholding dan segmentasi. Nah, ini contoh hasil thresholding dengan biner ya. Jadi biner itu ya black and white. Ini yang gray image. Jadi bisa original, gray, ini thresholding. Ini thresholding image, ini gray, ini original image. Jadi bisa dibedakan secara mata aja bisa ya. Ini gray level switching ya, switching and background. Ini hasil gray switching. Jadi gray itu ada beberapa, ada thresholding tadi. Ini gray level switching with background-nya, background-nya masih ada. Ini dengan histogram. Ini contoh membuatkan histogram ya, histogram yang ini originalnya, ini histogramnya. Ini gambar ini yang with background hasil gray level slicing-nya dengan histogramnya. Bit plane slicing. 2 menit lagi ya. Oke, ini yang ini ya. Ini tadi yang mana bagian membuatkan pixel ya. Contoh ini menara apa nih? Menara apa Eiffel ya. Kemudian diambil 1 pixel dan ternyata itu di titik 3 kali 3 ini apanya apa namanya metriknya pixelnya ya dengan ini yang sedikit ini. Nah, ini diubah ke biner. Tahu biner kan? Biner itu harus 0 dan 1. Dikonversi dari 1-1. 229, 230 dan seterusnya. Nah, dilakukan bit plane 1 slicing per kolom, 1 slicing. Nah, yang tadi awal setelah dilakukan bit plane 1, inilah citra akhir dikonversi. Ini untuk 8 switching ya, 3, 6, 8 ya digunakan. Nah, ini hasilnya untuk bit 8. Oke, ini contohnya dibuatkan pemrosesan histogram. Ini contoh tadi ada tugas kelompok. Ini dibuatkan citra awal, kemudian dikonversi hasil grafiknya. Normalisasi, ini udah minggu kemarin, membuatkan gambarnya. Nah, ini ya, ini original kalau sesuai perhitungan tadi, inilah hasil grafiknya. Oke, itu aja. Ini sebenarnya bisa kita coba ya membuatkan ini. Jadi Ibu sampaikan untuk per kelompok itu dia, ini contoh. Ini belum Ibu harusnya dibuatkan ya. Jadi itulah tugas kelompoknya. Ada pertanyaan? Tinggal 1 menit lagi. Cukup? Mengenai tugas kelompok atau tugas pribadi? Jadi yang kita bahas barusan itu adalah contoh-contoh, sebenarnya masih tahap awal ya, bagaimana menampilkan citra, bagaimana membuat grayscale, bagaimana membuat black and white, kemudian menampilkan histogramnya. Kita belum menggunakan metode apapun, tapi terserah kamu mau pakai MATLAB silakan, mau pakai Python silakan. Itu dia. Itu diberikan waktu 2 minggu ke depan ya. Ya. Itu tugas kelompok kan 2 minggu waktunya. Iya, iya. Nah, itu kalau tugas pribadi itu cari jurnal yang Ibu suruh itu. Iya. Itu kan pengumpulan. Oh ya. Kita samakan aja sebelum pertemuan ke-7. Kan kalian kan hanya sejam-sejam tiap malam kan? Sampai selama bulan ini, ya kan? Iya, Bu, iya. Oke, supaya setidaknya kalian memahami. Karena kalau hanya dengar sekali kan masih asing kan? Nanti dengan membaca ada sedikit pemahaman kalian. Oke, less than 1 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Jaswadi udah ada kelompok? Bu, saya mau bertanya. Tadi untuk tugas kelompok